Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin dulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang tidak masuk ya, sepertinya ya. Ya, ada yang ikut kegiatan, ada yang izin tidak masuk ya karena sakit. Coba Ibu cek dulu. Ya, ini tadi yang tidak masuk ini ya, Sucitra Kirana, Al-Tahir sama Noval. Baiklah ya, pada hari ini ya kita akan belajar tentang tekanan zat padat ya. Tujuan pembelajarannya memahami konsep tekanan zat padat, menganalisis pengaruh gaya dan luas permukaan pada zat padat ya. Pengertian tekanan ya, tekanan zat padat adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda persatuan luas. Jadi gaya dibagi dengan luas permukaan. Ya, tekanan ini timbul adanya gaya yang diberikan pada benda padat mengenai permukaan lainnya. Semakin besar gaya atau semakin kecil luas permukaan tempat gaya tersebut bekerja, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Rumus tekanan zat padat ya. P sama dengan F dibagi A ya. Untuk P adalah tekanan, satuannya Pascal, gaya itu F, gaya yang diberikan satuannya Newton, luas permukaan tempat gaya bekerja ya meter persegi. Kalau satuannya pada sentimeter persegi harus diubah ke satuan meter terlebih dahulu. Contoh soal zat padat. Sebuah kotak memiliki massa 20 kilo ya. Oh, ini terlalu tinggi ya, sebentar. Ini contoh tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari ya. Paku mudah menembus kayu karena ujung paku yang runcing ya, mempunyai permukaan kecil sehingga tekanan yang dihasilkan besar. Pisau ya tajam lebih mudah memotong benda karena luas permukaan mata pisau yang kecil membuat tekanan yang dihasilkan lebih besar. Orang yang berjalan dengan sepatu hak tinggi memberikan tekanan lebih besar pada lantai dibandingkan dengan sepatu yang datar. Ya. Kemudian ini Ibu ada ya, ini soal yang atas ya. Nah, coba lihat gambar. Ya, ini pada tanah yang licin ya.
atau benyek ya, blekok ya kalau istilahnya kalian blekok malahan ya, ada yang bilang. Sebaiknya sepatu yang digunakan yang tepat yang mana? Ya, yang B. Karena apa? Ya, lebih datar ya. Sehingga kalau datar lebih mudah. Ya, soal. Nah, ini soal yang kedua yang penerapan tadi ya, yang soal numerasi. Ini gambar apa? Ya, balok. Apabila gaya pada balok sebesar 100 Newton ya, dan luas alasnya 10 cm kali 4 cm, hitunglah tekanan yang dialami persegi tersebut ya. Gayanya 100, luas alasnya 10 kali 4 itu 40 cm ya, diubah ke dalam meter persegi, dibagi 10.000 ya, berapa? 100 dibagi dengan ini dicari dulu ya, berapa Devina? 40 dibagi dengan 10.000, berapa? Ya, 0,004 ya. Jadi 100 dibagi 0,004 berapa? 100 dibagi 4 dulu. 100 dibagi 4 berapa? Ya, 25. Kemudian ada 0 di depannya 4 ini ya, 3 ya. Nah, jadi ketemunya 24 ya Pascal. Sudah paham ya? Ya, tinggal rumusnya itu dibolak-balik. Kalau yang ditanya P ya, kalau yang ditanya kan P itu F per A. Kalau yang ditanyakan A berarti sama dengan F dibagi dengan P ya. Karena kalau yang ditanyakan F-nya ya, itu P dikalikan dengan A. Oke. Coba simak video berikut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam.
Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi yang disebut juga satuan Pascal. F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kita dapat menjelaskan alasan ketika kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kita akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Ya, oke ya. Tadi apa yang kalian lihat pada video di atas ya, tentang apa? Tentang apa? Sepatu. Ya, sepatu. Ya, sepatu yang permukaannya datar dan runcing ya. Ketika permukaannya datar itu lebih mudah ya, dalam berjalan lebih mudah dibandingkan dengan sepatu yang runcing. Sepatu yang runcing karena bentuknya runcing itu tekanannya besar ya, sedangkan yang permukaannya luas sepatunya tekanannya sedikit atau kecil. Sama halnya dengan gambar hewan apa tadi? Ya, angsa dan ayam ya. Angsa kakinya berselaput ya, ayam kakinya tidak berselaput. Membekas mana kalau memijak di tempat berlumpur? Ayam. Ya, ayam. Jadi ayam itu mempunyai tekanan yang besar ya, sedangkan yang angsa tekanannya kecil ya, karena bentuknya yang selaput. Jadi pas di tempat yang apa tadi berlumpur itu, angsa itu kan apa, telemok ya, telemok, bekas kakinya itu lebih tidak terlihat, tidak terlalu ke dalam. Yang terlalu ke dalam adalah ayam. Jadi yang permukaannya lebih kecil itu yang membutuhkan, yang tekanannya lebih besar ya. Sepertinya kok ini kok ada yang mengantuk ya. Ini kita semuanya berdiri dulu yuk, berdiri dulu ya. Ya, di depan kalian ada ballpoint 1 ya, ballpoint 1 ya, di tengah meja ya. Nanti cepet-cepetan ini ya. Kalau ibu bilang sakit gitu pegang perutnya ya. Kalau ibu bilang siku ya, pegang begini ya. Kalau ibu bilang sekat ya, ini sekat. Dan kalau ibu bilang sikat itu diambil ya. Sebaiknya bolpennya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya. Sakit ya, sekat, siku, sakit, sekat, siku, sekat, siku, sakit, sikat. Ya, oke, terima kasih ya.
Oke, coba perhatikan sebentar. Ya, perhatikan. Ibu ada beberapa gambar ya. Ini adalah tak besar, oke, coba. Nah, ya, balok A dan balok B ya. Manakah yang akan menancap pada tembok? Ya, paku mana? Oke, paku B ya. Mengapa demikian? Ya, ujungnya lebih tajam. Ya, betul sekali, ujungnya runcing. Terus ini? Nah, ini apa ini? Balon ya, sama ini kita buktikan ya. Ibu punya balon. Ya, ibu punya balon dan saya juga punya beberapa paku di sini ya. Nah, ini rumput langsung ter gitu. Nah, ini kita buktikan ya, kita berikan tekanan. Nah, ini ya, kita berikan tekanan. Ini ibu tekan-tekan ya, aman ya. Ya, mengapa demikian? Karena lebih lebar apanya? Pakunya lebih lebar. Ada jawaban lain? Pakunya? Permukaan balonnya datar. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Ada yang lain? Kalau satu gimana? Kalau kalian pernah nyoba terus ngono kayak satu di ini pakunya? Oke, itu betul ya, jawabannya pakunya lebih banyak ya. Jadi ini ada hubungannya dengan tekanan ya. Ini seperti luas alasnya. Jadi ini lebih banyak, luas alasnya lebih banyak. Kalau ini lebih banyak sehingga tekanannya kecil. Kalau ini hanya satu tis gitu bisa meletus. Itu kalau ini hanya satu paku. Ya, tadi sudah disebutkan di awal ya, pisau. Bentuk pisau seperti ini. Dibuat runcing untuk supaya mudah untuk apa? Ya, memotong. Kemudian, nah ini ya, ini kampak ya, kampak Wiro Sableng ya, 212 dulu ada filmnya, ini fenomenal ya, favoritnya anak-anak ya. Kampak ini dibuat ini ya, runcing seperti ini untuk mempermudah ya memotong kayu, membelah kayu. Kemudian alas sepatu salju dibuat lebih lebar agar mempermudah berjalan di atas salju. Nah, ini kaki bebek ya, berselaput ya, mempermudah berjalan di tempat air ya, karena ya di tempat becek, karena bebek itu habitatnya tuh neng banyu ya, senengnya neng banyu, berenang ya, hewan yang hobi berenang. Ban mobil dibuat luas ya. Kemudian paku dibuat runcing tadi supaya untuk mempermudah, kalau ininya datar itu enggak masuk-masuk ya. Ikan ya, sirip ikan diciptakan oleh Allah ya Subhanahu wa ta'ala, karena manusia nggak bisa menciptakan sirip ya, termasuk ikan cumi-cumi yang dalamnya itu kan ada plastiknya itu ya. Kalau memasak dulu saya kira itu dipasang sama penjualnya ya, ternyata tidak, ternyata itu asli ya, asli ada plastiknya, harus diambili baru kemudian kalau dimasak supaya tidak masuk. Nah, ini sirip ikan lebar ya, memudahkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah, karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya ya. Jika ada gambar kubus dan balok, lebih luas mana permukaannya? Balok ya, yang ini tekanannya kecil, sedangkan kubus tekanannya lebih besar karena luas bidangnya lebih kecil ya. Kalau gambar 1, 2, 3, 4 ini tekanan paling besar yang mana? Gambar ke ya 4 ya.
karena permukaannya ini ya nggak ada, permukaannya kecil sekali. Menginjak telur ya, telurnya tidak pecah. Mengapa demikian? Ya, telurnya jumlahnya banyak. Oke. Tapi kalau eksperimen ini kayaknya ekstrim ya. Telurnya piro? Jiro, lupat, mau 6 be tambah 6 tambah sing tengah 6 peng piro? 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5 berapa? Ya 30 untuk eksperimen. Misalnya pecah ya sudah, sekilonya saja 30.000 ya. Ini cocoknya untuk yang berat badannya mungkin ideal. Kalau yang big size ya 100 kilo ya tidak kuat menahan beban yang berat ya. Oke ya, sekarang Ibu tanya ya, kalau misalnya tekanan ini yang dalam kehidupan sehari-hari ya, itu dengan adanya kita sudah mengetahui ya, sudah mengetahui tekanan ini, maka kita bisa memilih benda yang aman ya, yang aman untuk diri kita. Misalnya sepatu yang tinggi itu, oh ternyata itu akan membuat sendi-sendi sakit ya. Kalau orang bilang itu yang sebelah sini ya, yang sebelah sini kaki ya, namanya entol-entol. Nah ini biasanya kalau dipakai wanita ya, sepatu high heel itu bagian yang sini nyeri ya, karena pemakaian dia menopang ya, menopang seluruh tubuhnya dengan sepatu itu. Jadi terlalu berat bebannya, beban massa dari tubuhnya itu ditopang terlalu banyak. Dan juga bisa sepatu yang runcing tadi itu membuat kaki bisa kesleo ya, atau patah kemudian jatuh, itu malah berbahaya. Dengan adanya belajar tekanan ini kita bisa hati-hati dalam memilih produk, misalnya alat masak, kemudian memilih ban ya, ban yang baik untuk berkendara, untuk ini ya, transportasi. Baik ya, Ibu akan mengundi ya untuk bermain game sebentar. Ibu membutuhkan 5 anak dulu ya untuk bermain ya, atau Ibu undi 5 ya. Ya. Ada Alfa, Anjani. Ada Anjani ya, oke. Ya, ini Ibu hapus. Anjani bisa berdiri dulu di depan ini. Klik lagi ya. Rizal Dwi, mana Rizal Dwi? Oke. Terus lagi Rian Aditya ya. Ya, lagi ini yang Reza Aulia ada? Ada, oke ya. Silahkan ke depan ya. Nah ini satu persatu ya, satu persatu menjawab pertanyaan ya. Itu disimak, yang tadi pertama siapa? Sebentar ya. Sebentar, ini ya tampilannya beda. Oke. Nomor berapa? Pertama siapa? Oh ya,
Nomor milih nomor berapa? 2. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan gayanya kalau besar, tekanannya bagaimana? Semakin besar, oke? Ya, betul ya. Lalu yang kedua, yuk kamu boleh boleh duduk. Yang kedua, nomor 8. Yang mempengaruhi tekanan pada benda padat adalah ya, oke. Benar, ditepuk tangan ya. Ayo yang ketiga siapa? Ya. Nomor berapa? 5. Ya, manakah yang memiliki tekanan yang paling besar? Sepatunya 1, 2, apa 3? 1. Nah, ya. Oke. Kok masih di sini. Ayo, Mbak, nomor berapa, Mbak? 4. Satuan dari ini karena tadi apa? Tadi ya, nggak apa-apa. Ini Ibu start again sebentar. Ya, ini ya, bentar ya. Ya, urutannya ya. Sama, kamu milih mana? Nomor berapa? 3. Semakin besar luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan, kalau luasnya semakin besar, tekanannya bagaimana? Ya. C. Ya. Ini ngulang kalau apa? Salah. Coba nunggu itu menitannya ya, menitannya ini selesai. Satu soal itu 30 detik ya. Nah, yang belum ini. Ayo, Mbak. Nomor 6. Satuan dari tekanan adalah A. Pascal, B. Newton, C. meter. A. Ya, benar ya. Boleh duduk ya. Kurang dua anak ya. Ini dulu. Mas kamu dulu. 5. Ya, ini sepatunya yang mana? Balik lagi ya, yang tadi ya, yang dipakai. Oke ya. Ya, ayo Mbak, nomor berapa? 3. Oke. Semakin luas permukaan benda, maka tekanannya dihasilkan. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, sekarang LKPD ya, yang tadi sudah sempat Ibu bagi. Ini adalah plastisinnya ya. Dibaca dulu LKPD-nya. Diberi 4. Sama koin ya, sebentar ya koinnya. Buka besok. 4. Udah. Oke, dibaca dulu ya, dipahami dulu.
kelompok 5. Ya, oke. Itu kalian tujuannya untuk memahami konsep tekanan ya, sama pengaruh gaya dan luas. Ini koinnya. Ini koinnya sudah ada belum? Harus belum. Ya, oke ya. Coba kesini sebentar ya, lihat Ibu. Ya, itu kita akan menyelidiki ya pengaruh gaya. Jadi misalnya ini plastisin ya, kan yang secara horizontal ini ya. Yang pertama, pada lembar pengamatan pertama itu diberikan gaya yang sama ya, menete podo, tapi sing iki secara vertikal menete podo ya, dipenet podo, lalu ditulis pada pengamatan 1. Yang kedua ya, yang satu ini kecil, terus yang satu dipenet dengan ditekan dengan gaya yang lebih besar. Nah, terus kemudian hasilnya dicatat pada lembar pengamatan. Lalu ada pertanyaan yang harus kalian isi ya, kalian isi juga pertanyaannya. Kemudian nanti disimpulkan ya. Waktunya hanya sekitar 5 menit ya dari sekarang ya. Ya Mas Hadi, yang pertama kan ini dikasih gaya sama sakmene. Terus ini ditulis ya, masuk ke dalam. Terus kemudian ini sedikit mengenai plastisin. Terus yang kedua masuk. Yang kedua ini yang sedikit. Terus yang ini dikasih gaya yang lebih besar. Nah, ini hasilnya gimana? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh gaya dan luas permukaan bidang terhadap tekanan yang diberikan? Pengaruhnya apa? Ki pengaruhnya ini apa? Gayanya dengan ini jadi gimana? Pengaruhnya apa? Semakin banyak gaya, ini semakin apa? Ya, ditulis di sini pada plastisin. Semakin dijawil. Malah. Maju tuh kok gimana? Ayo, diisi yuk. Yuk diisi. Ini yang pertama. Yang pertama. Ya sing ngene. Ya diisi yuk. Masuk ke dalam. Yuk. Diisi. Terus yang kedua. Kelompok 5. Yang satu mana? Yang kedua. Ini kan yang kedua. Oke, yang pertama ya. Ini diisi dulu Nang, diisi dulu. Mengenai plastisin sedikit mengenai plastisin. Terus yang ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Terus yang kedua ini kan diberi gaya kecil. Terus yang kedua ininya diberi gaya besar. Ya.
Misalnya ini misalnya yang kedua ini. Nah ini gimana? Ini ditulis. Iki mau sama nggak dengan ini? Yang di sini? Ya tulis. Tulis sama sedikit mengenai plastisin. Yang ini masuknya gimana? Ya sampai tembus. Ya. Ini Mas gimana? Bekas koin sangat dalam, bisa ditulis di situ. Nah, ini nanti bagaimana pengaruh gaya? Lagi mau pengaruh gaya. Gaya dan luas itu pengaruhnya bagaimana terhadap tekanan. Nek sing iki mau luasnya gimana? Kalau semakin luas, kalau iki semakin luas gimana? Nek semakin luas. Nek kene semakin luas. Tekanan yang diberikan kecil. Semakin luas permukaan benda, maka tekanannya kecil. Terus semakin besar gaya, tekanannya semakin besar. Itu boleh ditulis di situ. Ya ditulis. Sudah kelompoknya Mas Zofur sudah? Oke. Ini belum dijawab? Belum. Kan ini tadi ya sama ya, ini yang ke dalam. Berarti ini gimana? Pengaruh luas. Semakin luas suatu permukaan suatu benda, maka tekanannya kecil. Terus ini semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Yuk ditulis. Ini yang gaya dulu, nanti bawahnya yang luas permukaan. Ditulis dulu yuk. Oke. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Semakin luas permukaan, semakin luas permukaan, semakin kecil tekanannya. Kelompoknya Davina sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah ya, oke. Karena sudah semua ya, sekarang presentasi kelompoknya Davina dulu ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke ya. Kelompoknya Davina sudah menyajikan ya hasil percobaannya. Ya, coba kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompok 4 ya. Oh ya, oke ya. Ada yang tanya lagi? Nggak ada ya. Kita berikan aplaus ya yang meriah ya kepada kelompoknya Davina ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren ya. Silahkan diakhiri. Ya. Kelompoknya Mas Gofur ya, silahkan. Ditulis namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Posisi uang logam, kedalaman bekas uang logam, vertikal masuk ke dalam, horizontal sedikit mengenai plastisin. Posisi uang logam, kedalaman bekas uang logam, gaya yang besar masuk sangat dalam, gaya yang lebih kecil sedikit mengenai plastisin. Nah, pengaruh gaya dan luas permukaan hubung berbeda tekanan yang seimbang. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Semakin luas permukaan, semakin kecil tekanannya. Kesimpulan, tekanan pada zat padat berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar gaya tekan, semakin kecil luas bidang tekan. Semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ya, oke. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diakhiri kembali ke tempat duduk ya, ada yang bertanya ya. Ya. Apa manfaat mempelajari materi ini? Ya, manfaatnya apa mempelajari materi ini? Dapat memilih sepatu yang tepat. Oke, ya. Terus apa lagi? Dapat memilih alat masak yang tepat. Oke, ya. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa, ya. Berikan aplaus yang meriah ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Ya. Oke ya, supaya kalian lebih ingat ya, ini kita bersama-sama ya, bisa melihat workwall. Nanti kalian ada tugas di rumah, nanti ibu kirimkan linknya, terus nanti dikerjakan nanti malam dan waktunya paling lambat jam 9 malam. Nanti linknya ibu kirimkan kepada wali kelas kalian ya. Coba ini sebentar ya, tadi kan ada beberapa yang masih salah ya dalam menjawab kuis ya. Oke ya. Soal nomor 1 ya. Yang mempengaruhi tekanan pada benda padat, apa jawaban kalian? Oke, ya. Benar ya. Yang kedua, jika ada ayam dan bebek,
yang mempunyai massa sama, siapa yang memberi tekanan paling besar? Paling besar. Oke. Yang ketiga, jika paku A dan B massanya sama, perbedaan paku A dan B yang mana? Paku A berbentuk datar sehingga sulit masuk. Paku A berbentuk datar sehingga sulit masuk saat dipukul. Paku B sulit. Oke ya, benar. Nomor 4. Satuan dari tekanan adalah Pascal. Ya, oke. Nomor 5. Yang ini kalian baca ininya saja, yang tekanannya paling apa ini? Kecil, tekanannya paling kecil. Paling kecil yang mana? Oke, balok. Ya, benar. Nomor 6. Ya. Manakah yang tekanan paling besar? Berapa? 2? Ya. Soal nomor 7. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan, kalau gayanya banyak, gimana dengan tekanannya? Semakin Besar. Oke. Nah, benar. Soal nomor 8. Benda yang memiliki 50 cm persegi ya, diberi gaya 10 Newton, maka berapakah tekanannya? 10 dibagi dengan 0,0005. 10 dibagi 5 berapa? 2000 Pascal. Oh, 2000 Pascal. Oke, benar ya. Telur diinjak ya, tidak pecah. Karena apa? Luas permukaannya kecil, atau luas permukaannya kecil, atau luas penampangnya lebih besar? Oke, kita kunci jawabannya. Benar ya. Dan terakhir nomor 10, semakin besar luas permukaan sebuah benda, maka tekanan yang dihasilkan, semakin luas permukaannya gimana tekanannya? Ya, dari pembelajaran ini ya, coba simpulkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Ada yang mau menyimpulkan? Mas Zofur ya. Tekanan pada zat padat berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang. Tekanan semakin besar, gaya tekan semakin kecil. Luas bidang tekan semakin besar, tekanan yang dihasilkan. Oke ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan, Mbak Devina? Gaya berpengaruh terhadap tekanan. Oh iya ya, gaya berpengaruh terhadap tekanan. Ada lagi? Ya, baiklah ya, tepat sekali yang disimpulkan oleh Mas Hofur dan Mbak Devina ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat, di mana tekanan zat padat itu dirumuskan gaya dibagi dengan luas permukaan ya. Dan kita sudah mengetahui ya, ternyata benda-benda di sekitar kita ya, itu ada yang tekanannya kecil, ada yang tekanannya besar ya. Jadi kita dapat memahami dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di rumah. Ibu kasih link, nanti dikerjakan maksimal jam 9 malam ya. Kalian harus mengirim jawaban. Kalian juga nanti bisa melihat skornya di papannya ya, di papan leadershipnya itu sudah
tersedia. Ya, Ibu akhiri ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada sumur di ladang ya, boleh kita menumpang mandi ya. Kalau ada umur yang panjang boleh untuk berjumpa lagi besok di pelajaran IPA berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.